Gimana Mas Firdaus? Sehat? Oh iya, nggak apa-apa. Hah? Oh nggak tahu ya paling. Apa? Ya. Udah bisa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri rahimakumullah, sebelum kita mengkaji dan mengaji kitab karya dari Rois Am PBNU, beliau Romo Kiai Haji Ali Maksum Rapiak, yang bertitle Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari sejenak kita mengirimkan hadiah Fatihah terbaik kita untuk beliau. Mudah-mudahan kita semua yang mengkaji dan mengaji kitab beliau ini menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan limpahan keberkahan ilmu beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami' syaikhina wa syaikh masyaikhina jami' ustadina ustadina wa nafsu khusus dan tetap Romo Kiai Haji Ali Maksum Rapiak. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat santri rahimakumullah, kita melanjutkan kajian online kita dari yang kemarin. Kita mengkaji, alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab dari Hadratus Syekh Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita melanjutkan dengan mengkaji salah satu karya dari Romo Kiai Haji Ali Maksum. Beliau tercatat pernah menjadi Rois Am PBNU. Maka seperti yang saya sampaikan kemarin, mudah-mudahan ini bagian dari silatul ilmi kita. Kemarin Mbah Hasyim kita kaji kitabnya, hari ini kita mengkaji salah satu karya Rois Am PBNU. Ini mudah-mudahan menjadi bagian continuity atau keberlangsungan kajian keilmuan dalam tanah wal jamaah. Malam ini barangkali seperti yang disampaikan Mas Firdaus kemarin, secara teknis kita akan membagi kajian kita dalam tema per tema. Nah, ini mungkin kita akan menyelesaikan muqaddimah di malam ini mengenai apa dan bagaimana karya ini hadir, termasuk dari muqaddimah ini kita akan bisa melihat sosok atau profil dari seorang Mbah Ali Maksum. Karena di dalam kuratan tulisan muqaddimah beliau tercermin bagaimana beliau ini memberikan pengajaran secara tidak langsung kepada kita, pada mereka-mereka yang mengkaji ilmu dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menyandarkan apa yang dikaji itu pada para ulama-ulama yang sudah mu'tabar sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi anzala kang wis nurunake sapa Allah alkitab ing alkitab ay Al-Qur'an tibyanan krana njelasake likulli syai'in maring saben-saben swiji.
Wahudan lan dadi pitutuh petunjuk, warahmatan lan dadi rahmat liqaumin kanggo kaum yu'minuna kang padha iman sapa kaum. Yu'minuna kang padha iman sapa kaum. Fihi iku ing dalem Alkitab basairu utawi mata hati atau peninggal hati, cahaya hati, wa nurun lan cahaya, wa sifaun lan obat. 5 kanggone barang bisuduri kang ana ing dalem ati. Bisuduri kang ana ing dalem ati. Kalimat ini oleh Mbah Ye Ali Maksum dijadikan sebagai kalimat pembuka dalam kitab beliau, di mana makna yang terkandung adalah bahwa pertama, Gusti Allah itu telah menurunkan Alkitab. Alkitab dalam bahasa ini adalah Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Apa fungsinya? Pertama, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maka dalam batasan kalimat ini, Quran itu di dalamnya termuat segala hal yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Oke, jadi tidak hanya muslim mukmin ya, syai'nya likulli syai' itu bahkan menjelaskan hal-hal yang memang bersifat manusiawi sekali gitu. Sehingga apa yang diajarkan Quran itu tidak hanya untuk muslim mukmin semata, tetapi lebih luas adalah untuk konteks kemanusiaan, bahkan alam semesta gitu. Maka teman-teman sekalian, di dalam kajian tentang apakah kesempurnaan, kalau kita bicara kesempurnaan ini kan kalau tadi disebutkan Quran itu menjelaskan semuanya gitu. Apakah kemudian penjelasan itu bersifat detail? Ini berkait erat dengan paham atau keyakinan kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu diantaranya ditopang dengan kelengkapan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, baik lengkap dari sisi materi maupun lengkap dari sisi kemampuan untuk memayungi segala problem sepanjang zaman sampai kiamat. Gampangnya ngomong, setiap problem kemanusiaan kapanpun dan dimanapun, Quran punya jawabannya. Tibyanan likulli syai'. Maka PR-nya adalah bagaimana mendialogkan konsep-konsep yang terkandung dalam Al-Quran dengan konteks lokalitas, di mana Muslim itu berada, di mana komunitas itu berada. Karena bisa jadi pemahaman yang dimunculkan oleh kita yang di Indonesia dalam satu komunitas Muslim yang mayoritas itu beda dengan yang ada di Eropa misalnya, Barat misalnya. Kenapa beda? Karena konteks lokalitasnya beda. Tentu tidak dalam arti kemudian mengkotak-kotakkan tidak, tetapi itu justru adalah jawaban akan kesempurnaan Islam dan fleksibilitas Al-Quran untuk dipahami sesuai dengan konteks di mana ia berada. Nah, itu tibyanan likulli syai'. Maka kenapa ini dijadikan landasan awal? Karena di antara problem yang akan dibahas dalam kitab ini, ya, itu adalah bagian-bagian yang oleh beberapa kelompok dianggap tidak punya akar referensi dengan Al-Quran. Padahal senyatanya itu ada. Itu fungsi pertama. Yang kedua, rahmat, hudan ya, petunjuk. Ada hudan lil mu'minin, ada hudan lin nas ya. Konteks petunjuk sekali lagi tidak hanya untuk komunitas muslim, tetapi juga banyak di antara ajaran-ajaran kita yang itu diadopsi dan diadaptasi oleh non-muslim, sehingga itu menjadi bagian dari pencerahan dalam komunitas mereka. Kemudian rahmat, ini kasih sayang untuk siapa? Liqaumi yu'minun, untuk
umat-umat yang beriman. Fihi basairu wa nur wa syifa'ul lima fis sudur. Dalam Al-Quran terdapat pencerahan-pencerahan, terdapat syifa. Syifa itu tombol ati. Ya. Hanya kalau di dalam langgam Jawa itu kan tombol ati ku lima perkara ini. Salah satunya adalah maca Quran angen sama lima fis. Kalau kita punya penyakit hati apapun itu penyakitnya, satu di antara obatnya adalah qiraatul Quran wa ma'ani, membaca Quran beserta maknanya, dalam arti mencoba memahami dan dalam batas tertentu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Ya, lima fisudur itu. Wala ya'qiluhu, lan ora bisa mikir atau menemukan makna ing alkitab sapa illar rasihuna kejaba wong kang jero ilmu. Ar-rasihun itu adalah man lahu ilmun, orang yang punya pengetahuan luas. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 7, ketika Allah menceritakan tentang isi Quran itu ada yang ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat gitu. Kemudian la ya'lamu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ar-rasihun ini adalah kelompok yang oleh Allah dikasih anugerah kejernihan ilmu, kejernihan hati, kejernihan akal, sehingga mampu untuk menangkap makna-makna terdalam dari kandungan-kandungan ar-rasihun. Fas'alu mongko takono sira ahla dzikri ing ahli zikir ing kuntum lamun ana sira iku la ta'lamuna ora ngerti sapa sira, iku la ta'lamuna ora ngerti sapa sira, maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika engkau dalam posisi tidak tahu. Menarik ya, Quran pilih kata ahli zikri, tidak ahli ilmi. Ahli zikri ini mencerminkan satu sosok yang tidak hanya tahu wawasan, punya pengetahuan, tetapi sekaligus kematangan mental spiritual. Jadi, karena kita bicara dalam konteks ilmu, maka wawasan saja tidak cukup, knowledge saja tidak cukup, harus dibekali, dibarengi, dilandasi dengan kematangan spiritualitas. Dan itu ada pada kelompok ahli zikri. Ya. Nanti relevan dengan istilah ulama itu, karena ulama itu tidak hanya mencerminkan sosok orang yang punya pengetahuan ansih, tetapi juga punya sikap mental yang bahasanya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, punya rasa khasyah, punya rasa takut dalam arti mendekat, dalam arti apa jadi tadarru ilallah, ya, tipe-tipe ke Gusti Allah. Dalam bahasa yang lain ya, di samping punya kematangan intelektual juga punya kematangan spiritual. Ya, ada satu keseimbangan itu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala dawu sapa Allah wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa man utawi sapane wong iku yushaqiq menentang sapa man ar-rasula ing rasul min ba'di ma ing dalem sakwise barang tabayyana kang tertelo lahu kedune apa al-huda pitutuh wayat tabi lan manut sapa man ghaira sabilil mukminin ing liyane dalane wong mukmin nuwallihi mongko nguwasaake sapa ingsun ma ing barang tawalla kang nguwasani sapa man wa nuslihi lan manjengake sapa ingsun ing man jahannam ing jahannam wa saat lan sak ala-alane apa jahannam iku masiron gon bali. Ayat yang berikutnya disampaikan oleh Yai Maksum di sini, Ali Maksum.
memberikan satu garis penanda bahwa ketika sudah datang penjelasan dari para rasul, dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang harus kita ikuti dan tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Ghairu sabilil mu'minin, tidak mengikuti. Kalau kita justru memilih jalan wong liya gitu, maka wanus di jahatnya salah, berdosa, dan ujungnya adalah neraka. Teks yang pertama tadi menandaskan tentang Quran sebagai landasan awal kita. Kemudian ini juga menggunakan Quran, tetapi yang diposisikan adalah baginda Rasul. Apa yang kemudian disampaikan Rasul kepada kita, min ba'di ma tabayyana lahul huda, itu sesuatu yang disampaikan Rasul kepada kita, maka itulah yang harus kita ambil, kita pilih, dan kita laksanakan, bukan yang lain. Ini mukadimah yang pertama. Wassalatu tawi sholawat wassalamu lan salam iku ala sayyidina, muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi kang den utus bil hilmi kelawan sifat aris. Aris itu lemah lembut, warahmati lan welas alwasiati kang luas, dan kasih sayang yang luas mencakup. Alqaili kang dawuh dawe mahma utitum ing dalem selakine paring sapa ingsun ing sira. Mahma utitum min kitabillahi saking kitabe Allah, wal amalu mongko utawi ngamalake bihi kelawan ma iku wajibun wajib. La udra ora ana alasan iku maujud di ahadin kanggone wong siji fi tarkihi ing dalem ninggal ma. Mahma utitu mau ing dalem selagine den paringi sapa sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Allah, fal amalu mongko utawi ngamalaken bihi kelawan ma iku wajibun wajib. La udra kang ora ana udzur iku maujud li ahadin kanggone wong siji fi tarkihi ing dalem ninggal ma. Fa illam yakun mongko lamun ora ana fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah, fa sunnatun mongko sunnah li kanggone ingsun milik saya, madiyatun kang wis liwat. Fa illam yakun mongko lamun ora ana fi sunnatin dalam sunnah li kedue ingsun, fama mongko ing barang kala kang dawuh sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun, li anna ashabi krono sak temene pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi kaya pira-pira langit bisa mai ing dalem langit, kan nujumi kaya pira-pira bintang bisa mai ing dalem langit. Wa ayyuma qattu mongko endi-endine ngalap sira, mengambil sira bihi kelawan ma, faqadih tadaitum mongko temen-temen oleh pitutuh sira, mongko temen-temen oleh pitutuh sira. Yang kedua, salawat salam teruntuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Maksum kemudian memberikan satu penegasan karakter kepada Rasul, bil hilmi warahmati alwasi'ati, sikap lembah lembut, kasih sayang yang sifatnya luas sekali, ya. Dan itu terbukti dalam rangkaian sirah nabawiyah, terlihat bagaimana Kanjeng Nabi ini yang ditonjolkan adalah sifat kasih sayang. Nah, banyak sejarah yang bisa kita baca betapa Kanjeng Nabi kepada umatnya ini luar biasa nih. Bahkan sampai di akhir hayat beliau yang diingat, yang disayang, yang diucapkan, disebut adalah ummati. Jadi kalau bicara cinta, Kanjeng Nabi ke kita ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita membalas cinta itu dengan sepenuhnya. Umat itu disebutkan Rasul bukan keluargaku, bukan istriku, bukan sanak saudaraku, bukan.
tapi yang beliau sebutkan adalah ummati, ummati. Nah, kemudian Mbah Ali Maksum menyebutkan satu hadis yang di dalamnya kalau kita lihat itu adalah rangkaian adillah untuk penegasan ahli sunnah wal jamaah. Apa ngendikan Mbah Maksum dalam hadis ini? Beliau sampaikan ketika ada termuat dalam Al-Quran perintah satu kewajiban, maka wajib diamalkan. La udhra li ahadin fi tarki. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan. Kalau di Quran tidak ada fasunnatun li, kata Rasul, maka sandarannya, dasarnya adalah sunnah Rasul. Gitu. Kalau di sunnah tidak ada, maka sandarannya adalah maqala ashabi, apa-apa yang didhawuhke, difatwakan oleh para sahabat-sahabatku. Ini kan kalau kita rujuk dalam beberapa referensi, misalnya Kanjeng Nabi itu pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, gitu ya. Kemudian sebagai hakim waktu itu, qadhi. Ketika berangkat itu Rasul bertanya, ya Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada. Mu'adz, nanti kalau kamu sampai Yaman jadi hakim, pemutus perkara, dimintai fatwa, bagaimana cara kamu untuk memutuskan? Qala aqdi bima fi kitabillah. Ya nanti Rasul, saya putuskan berdasarkan apa yang termuat dalam kitab-kitab, dalam Al-Qur'an, kitab Allah. Fa illam tajid, lah kalau di Quran tidak ketemu piye gitu. Tamu'at aqdi bima fi sunnati Rasul. Ya saya putuskan dengan mendasarkan pada sunnah Rasul, artinya pada apa yang menjadi sabda atau dawe Kanjeng Nabi, satu sunnah Rasul. Fa ilam tajid, masih kubur lagi tuh, kalau tidak ketemu piye, di Qur'annya tidak ada, di hadisnya tidak ketemu. Sahabat Mu'adz menjawab, akdi birokyi wala alu, saya akan putuskan menggunakan nalar pikir saya, wala alu, dan saya tidak akan melenceng. Makna lainnya adalah saya akan mendasarkan putusan akal saya tadi kepada Quran dan Sunnah Rasul. Ini gambaran dialog antara Kanjeng Nabi dengan sahabat yang dalam kajian usul fikih misalnya dijadikan dasar bahwa ada istihad birra'yi ya. Nah, ra'yi itu kemudian disandarkan kepada ajatah itu birra'yi. Nah, di dalam literatur yang kemarin kita kaji di Arisalah itu, Risalah Ahlus Sunnah itu juga ada itu. Misalnya, siapa Ahlus Sunnah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti cara pemahaman dan amaliyah keagamaan menurutku, kata Rasul, wa ashabi, dan para sahabat. Jadi ada diktum yang menyebutkan yang diikuti adalah Rasul dan para sahabat. Sehingga kalau diurutkan, ya tentu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadis Rasulullah, kemudian maqalahu ashabi. Apa-apa yang difatwakan, disampaikan, didhawuhke dening para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah ashabi itu mendapatkan legalitas untuk bisa melahirkan fatwa dalam kerangka pemahaman. Itu lebih lanjut berarti qaul sahabi, dawe para sahabat, fatwa beliau bisa dijadikan referensi dalam hal amal. Itu jaminannya adalah fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Dari manapun atau sahabat manapun yang kamu ambil pendapatnya, faqad ihtadaitum, akan mendapatkan hidayah, artinya benar. Wa ikhtilafu ashabi utawi pira-pira khilafe sahabat ingsun lakum keduwene sira iku rahmatun, kasih sayang. Iku rahmatun, kasih sayang. Dan tidak kita pungkiri fatwa sahabat, kalau sahabi itu kadang beda antar satu dengan yang lain. Jadi kemudian asumsinya jangan negatif, loh sahabat kok beda-beda. Justru ikhtilaful ashab tadi itu rahmatun untuk kita. Rahmat untuk kita.
mereka berbeda pendapat dalam konteks pemahaman keagamaan, disampaikan kepada Rasul, Rasul menegaskan. Nah, itu menjadi bagian dari sesuatu yang kalau bahasa kita ya pilihan-pilihan. Makanya dalam beberapa literatur disebutkan sahabat juga tidak satu suara gitu. Bahkan sejak zaman Nabi, hanya ketika zaman Nabi itu konsultan akhirnya kan tetap Rasulullah, sehingga finalnya atau ujung fatwanya tetap pada Rasul. Misalnya ketika ada sahabat dalam perjalanan itu mengalami hadas besar, atau dalam versi lain aja, sahabat itu dalam satu perjalanan tidak ketemu dengan air, maka mereka memutuskan untuk sholat dengan cara tayamum. Ketika tayamum selesai, sholat selesai, lanjut perjalanan. Nah, ternyata tidak berapa lama kemudian ketemu dengan air, gitu. Di waktu yang masih tersisa dari waktu sholat tadi. Nah, dua orang sahabat ini kemudian berdiskusi. Ini kita sholat lagi dengan wudu'in jadid, wudu lagi karena ketemu dengan air, atau sudah cukup dengan yang tadi? Artinya nggak sah baleni meneh mau sholat. Dua orang sahabat ini beda pendapat. Satu mengatakan cukup dengan sholat yang tadi, karena senyatanya tadi juga sholat dengan cara tayamum juga sah sebagai toharoh. Sementara yang lain berpendapat karena waktunya masih ada, maka beliau wudu lagi, sholat lagi. Ini dua pendapat yang berbeda. Nyampe Madinah disampaikan kepada Rasul. Dua-duanya tadi itu kisah tadi. Apa kata Rasulullah? Bagi yang sholat lagi, bagi yang tidak sholat lagi, dengan mencukupkan pada satu kali sholat pakai tayamum tadi, ajza'at kasun, asobat kasun, kamu sesuai dengan sunnahnya, pas dengan ajaranku. Nah, yang sholat lagi itu kata Rasulullah, laka ajrun, sampai jalan itu. Artinya apa? Dua aliyah keagamaan tadi oleh Rasul dibenarkan semua, diapresiasi semua. Itu kan khilaf, dua pendapat yang berbeda, tapi Rasul mengedepankan sikap rahmahnya dengan mengatakan yang tidak melaksanakan sholat lagi hanya sekali toh dengan tayamum tadi, itu dikatakan asobat sesuai dengan sing do beli mengulangi itu disebutkan laka ajr, sampai ganjaran. Ini contoh. Maka ikhtilaful ashab itu rahmatul lana, merupakan satu kasih sayang atau pilihan hukum untuk kita. Sahabat beda pendapat ya, itu satu hal yang lumrah. Justru dari sisi yang lain, perbedaan di kalangan sahabat itu mencerminkan adanya gerak dinamis dalam konteks pemahaman. Karena nanti dalam ujungnya apa yang dipahami sahabat ini menjadi cara fikir yang diikuti oleh tabi'in, dan ada ulama-ulama madhab sampai ke kita. Hingga munculnya madhab hari ini tidak lepas dari konteks pemahaman yang dulu diwariskan oleh sahabat. Iki wa ala alihi wa sahbihi wa ala aliran ing atase keluargane Nabi wa sahbiran sahabatin Nabi as-sabirina kang padha sabar kabeh was-sadiqina kang padha temen itu jujur, bukan bubur ya, kalau bubur kan kacang hijau, kalau ini jujur. Wal qanitina lan padha manut kabeh wal munfikina lan padha menginfakkan kerelaan mereka untuk berbagi. Ini banyak sejarah yang mengungkapkan rasa kesatuan di kalangan sahabat itu luar biasa. Hingga mungkin bahasa sederhananya itu ya, apa yang dimiliki sahabat satu seolah-olah merupakan hidup dalam arti properti ya, harta, gitar. Kan tidak jarang dalam kisah heroisme itu sahabat itu saling mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Ada satu kisah sahabat itu dalam medan perang tinggal tersisa satu kalau kita mungkin ya sekantong air gitu, itu nggak ada yang mau minum, dengan sajalah sampai muter ketemu dengan sahabat yang pertama tadi. Lu kok balik saya lagi? Artinya masing-masing itu
yang dikedepankan adalah kepentingan sahabat. Sampeyan sing ngombe kita wis nolak. Nyampe sahabat kedua, Kak, ini sampean. Sahabat yang ketiga, muter lagi. Sampai ketemu sahabat yang pertama. Itu kita. Mendahulukan orang yang kemudian menjadikan komunitas sahabat ini komunitas yang luar biasa. Wal mustaghfirina lan wong kang padha nyuwun ngapura istighfar bil ashari dalam waktu sahur di pagi-pagi menjelang subuh itu. Alladzina hum amanatu hadhil ummati alladzina ya wong akeh hum kang utawi ali wa ashabi iku amanatu hadhil ummati amanae tonggae hadhil ummah yaikilah al maksumati kang den reksa minal ijtima'i saking kumpul alal khoto'i ing atase kesalahan wal ghawayati lan lacut sahabat Rasul dan para keluarga Nabi ini adalah satu komunitas yang terjaga al-maksumati. Terjaga dalam arti bukan tidak punya dosa, bukan, tetapi terjaga ketika mereka melakukan satu ijtihad, mengeluarkan pendapat fatwa hukum dan itu disepakati, maka kesepakatannya disebut dengan ijma. Dan itu merupakan sumber ketiga di dalam tata urutan sumber dalam ya kita sebutkan ada Quran, Sunnah, Ijma. Ya, Ijma itu asalnya dari mana? Dari kesepakatan para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu Ijma. Makanya disebutkan al-maksumati minal istima'il khata. Mereka tidak mungkin melakukan kesalahan yang sifatnya kolektif, bersepakat dalam sesuatu yang salah itu tidak mungkin. Kesepakatan yang diambil para sahabat itu maksum, terjaga. Karena maksum, maka bisa menjadi dasar hukum, namanya ijma. Tapi ijma itu terjadinya sakba'dane wafate Kanjeng Nabi. Kalau zaman Rasul belum ada ijma, karena nanti kembalinya kepada putusan Rasul. Sebutannya adalah sunnah atau hadis. Nah, ijma itu ya yang paling disepakati ya ijma sahabat. Karena pasca sahabat itu sudah sulit menemukan kata sepakat. Nah, ijma itu kan maknanya ittifaqu ummatin Muhammadin ala hadithatin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan bulat utuh dari umatnya Rasul dalam arti ulamanya tentang satu persoalan hukum gitu ya setelah wafatnya Rasul. Maka syaratnya adalah ittifaq itu kesepakatan yang bulat gitu. Artinya apa? Semua bersepakat. Dan itu muncul ada saat zaman sahabat. Pasca itu berat. Ya. Karena wis masuk dalam kelompok masing-masing. Apalagi sekarang. Ada kesepakatan ulama NU misalnya, kesepakatan ulama Muhammadiyah misalnya. Itu levelnya sudah pada kesepakatan kelompok komunitas. Kalau ada istimewa ulama terus mengatakan semua umat Islam sepakat untuk satu isu politik tertentu, itu ya tidak bisa dikatakan seperti itu. Yang disepakatkan kelompok tertentu dan tidak banyak jumlahnya, tidak. Yang bikin banyak kan media. Oh betul itu apa? Jadi ijma itu ya, ini ijma. Jadi kalau dalam bahasanya itu muqaddimahnya saja itu Mbah Ali Maksum sudah pada urutan yang luar biasa. Quran, kemudian Sunnah, kemudian sahabat secara personal, dan kolektifnya menjadi ijma. Akal kolektif itu menjadi ijma. Falamma ra'aitu sumangsane ningali sapa ingsun masih sahajat ikhwani ing kenyataan butuhe para kanca ingsun at-talabati kang golek ngilmu fil ma'hadil islami Krapyak ing dalam pesantren Islam Krapyak khususon ing dalam khususe wa ghairihim lan liyane ikhwani min amsali saking padha-padha ingsun al-qasirina kang PPK itu ya kemampuannya terbatas. Dalam bahasa lain ya bahasanya ya mungkin tak pinter lah gitu ya. Umuman ing dalam umume ila bayanin maring penjelasan. Jadi ini latar belakangnya.
ketika saya menyaksikan fakta di mana beberapa santri di Krapia itu butuh penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah mereka, dan itu penjelasannya penting disampaikan kepada orang-orang lain di luar Krapia tadi yang sama-sama qasir seperti saya. Ini satu pengakuan kerendah hatian beliau, seorang ulama besar masih mengatakan al-qasir, orang yang ya qasir itu ya sembrono, bodoh gitu. Kita sudah bisa ngarang kitab ini. Kita kadang-kadang iso alif bata wis petita petiti gitu ya. Ini luar biasa contoh dari yang sudah sampaikan. Jadi dalam beberapa kitab itu kalau kita baca itu mesti pengarang itu menisbatkan diri sebagai komunitas yang saya itu nggak tahu kongkon ngarangnya kitab, di kongkon ngarangnya kitab, pengarang kitab itu kan ya luar biasa. Itu kerendah hatian beliau yang menjadi teladan. Apa yang dibahas? Amsilatin tuntu minal masaili saking pira-pira masalah. Allati layam bagi kang ora prayuga apa tabadul ingkari, saling mengingkari biha ing dalem masail, misla mas'alati qobliyatil jum'ati umpamane masalah salat qobliyah Jumat, wa misla mas'alati talqinil mayyiti lan umpamane masalah talqin mayyit ba'da dafni sakwise nguburaken mayyit, wa nahwihi malan padane qobliyah talqin kaila yastaula supaya orang menguasai alaihim ing atase napa niku wau ya ikhwani thalabah niku nggih hangsal yang sebelah tadi apa alwasawisu keraguan wal auham lan salah paham al batilatu kang batil wala yatasallata lan yento ora nguasani alaihim ing atase ikhwani sapa asyaitonu setan wa auliya'uhu lan bolo-bolone setan bil aghwa'i kelawan godaan wal idlali lan kesesatan wala yaghtarru lan ora membujuk vital bisa di ahli ahwa'i kelawan oleh napa talbis itu menyamarkan ahli hawa nafsu wa in kasura senajan akeh apa al-qilu wal qalu pendapat. Maksudnya adalah dalam kitab ini Mbah Ali Maksum menjelaskan beberapa hal terkait dengan persoalan keagamaan yang mestinya kita tidak perlu saling menyalahkan. Apa misalnya tentang sholat qobliyah Jumat, tentang bacaan talqin setelah wafat dikuburkan, kan ada talqin itu kalau orang wafat itu terus sama Pak Mutinya diajari ya bulan bin bulan, nanti kalau ada dua malaikat aja lah, dua malaikat datang kan nggak usah wedi, nggak usah gedeg, nggak usah panik, nggak usah nervous, biasa saja ya. Itu Pak Muti ini ngajari nih. Hasan Muti ini mati dia paling berdek ya. Itu talqin itu. Nanti kalau dia tanya man buka jawabannya ini. Itu terpean, kasih jawaban sebelum ada ujian. Jadi, makanya yang nanya ke Gus Baha itu boleh nggak ngasih bocoran jawaban saat ujian gitu ya. Nah, ini pertanyaan ukuran sudah dibocorkan gitu ya. Itu tidak perlu diperdebatkan kata Mbah. Layam bagi tabadulul kita. Kemudian lebih jauh, penjelasan dalam kitab ini diharapkan mampu memberikan keteguhan keyakinan kita dalam konteks amaliyah keagamaan. Kita tidak dikuasai dengan keraguan-raguan, tidak dikuasai dengan salah paham. Lebih jauh, kita tidak dikuasai dan dikalahkan oleh godaan-godaan setan. Gitu. Meskipun dalam konteks pemahaman yang kita baca misalnya itu banyak pendapat-pendapat. Di antara pendapat yang banyak itulah kemudian Mbah Ali menyuguhkan satu karya untuk meneguhkan pilihan pendapat keagamaan.
agar orang-orang seperti kita yang qasir-qasir ini tidak kemudian ragu-ragu, tidak salah jalan. Misalnya kalau nanti dibahas tentang tahlil itu, orang bertanya gimana hukumnya. Tahlil menyuguhkan pendapat yang valid, yang bisa dijadikan pegangan. Persoalan ada kelompok lain yang tidak mau memakai itu bukan wilayah kita, itu urusan kita. Membacakan doa untuk orang yang wafat, orang tua kita, itu bagian dari birrul walidain, bagian dari upaya bakti kita pada orang yang kita yakin dengan doa itu pun belum mampu membalas kebaikan kita pada kita, apalagi berwafat di makomnya bijiat tapi ring-ring, tapi selamati, tapi tungak nih kan ada pendapat yang banyak. Mbak Ali mencoba untuk memberikan suguhan pendapat dengan dasar argumentasinya yang valid gitu. Wa ya'lamu lan ngerti sapa ikhwani hakon kelawan menan annama sak temene barang alaihi kang iku ing atase sapa as-salafu as-shalihu ulama-ulama salaf wal haqqu yaiku kang al mutaba'u kang tenut fama ba'dal haqqi illa billah. Dari yang disampaikan Mbah Ali semuanya berlandaskan kepada pendapat dari ulama-ulama salafus sholihin yang pendapat mereka sudah diracik sedemikian rupa dengan berlandaskan adillatul ahkam, dalil hukum yang valid, yang benar. Maka ketika itu benar, tidak ada lain kecuali setelahnya adalah kesalahan. Artinya apa? Selain yang disuguhkan dalam bentuk kebenaran tadi, berarti adalah sebuah kesalahan. Jama'tu ngumpulake sapa ingsun fi hadzal kitab yang dalam ikilah kitab. Ma qalahu asatirul ulama. Ma ing arang qalahu kang tau ing ma sapa asatirul ulama, penggedene para ulama. Al-a'lami kang terkenal. Wa kabiru rijalil islami lan piro-piro penggedene tokoh-tokoh Islam. La sabila, rujukan beliau adalah kitab-kitab yang memang disandarkan kepada ulama-ulama yang sudah mu'tabar, ulama-ulama yang sudah terkenal akan kualitas pendapat dan keilmuan, tokoh-tokoh yang sudah diakui, tokoh-tokoh yang sudah diakui. Ini yang kemudian dijadikan Mbah Ali sebagai referensi dalam penyusunan kitab-kitab. Masih ada waktunya Mas Firdaus? Oke, berarti untuk bacanya kita tutup dulu. Monggo kalau ada yang ditanyakan biar nanti ada space untuk silakan. Siapa tidak yang tanya? Akan ada Mbak Rofi Totul Lwi. Alawi. Mungkin Pak Sobo kayak. Saya sering ketemu bapaknya mudah ini. Nah kan ada yang tanya enggak? Kurang 10 menit ya. Kurang berapa ini? 9 menit. Nah, kayaknya tak terus nih dan mentok selesai mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idla sabila krana ora ana dalan limisli kanggo padha ingsun al-qasiri. Lagi-lagi pengakuan Mbah Maksum Mbah Ali al-qasiri kang kopeko fi hadzal amri ing dalam ikhlas perkara ilal jam'a kejaba ngumpulake wanak kelalan nukil min ibarati haula'il kiram saking pira-pira ibarate mengkono-mengkono ulama kang mulya wal i'timad dalan kundelan alaihi mengatase al-kiram ala anni ing atase sak temen ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun iku li uhadisa yen to nyritakake sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun kita jasumi hadal anahi kelawan milih ikilah kangelan Mbah Ali menegaskan bahwa apa yang saya lakukan tidak lain kecuali sebatas mengumpulkan nukil
pendapat-pendapat ulama-ulama yang sudah mu'tabar, yang sudah diakui. Karena beliau lagi-lagi sangat luar biasa mengajarkan kerendah hatian pada kita. La sabila limithli al-qasid. Orang-orang seperti saya ini tidak bisa kecuali hanya sebatas mengumpulkan dan menukil. Kan dalam konteks istihad. Beliau memberikan satu contoh pada kita bahwa kealiman beliau itu masih beliau akukan sebagai sesuatu yang biasa-biasa, karena itu butuh nukil dikumpulkan pendapat dari ulama-ulama yang lebih unggul. Ini kerendah hatian beliau. Kemudian dasar yang berikutnya, laula akhrajul khatibul Baghdadi fil jami'i wa ghairi annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhaharat nalika wis pertelo apa al fitanu fitnah au qala al bid'u tawi fitnah wasub al bid'u lan fitnah wasub ashab lan bisui pira-pira sahabat ingsun fal yudhir mongko becik munculake ngetokake sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune alim. Paman mongko tawi sapane wong iku lam yaf'al orang lakoni sapa man. Dalika ing mengkono-mengkono keterangan fa alaihi mongko iku ngatasi man laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Wal malaikat lan malaikat wan nasilan manungso ajmaina halis kabeh. Layak balu ora nampa sapa Allah Gusti Allah ing saking man sirfan ing alasan wala adlan lan ora nggih semacam keadilan. Wa malan barang rawahu kang riwayatake ing sapa al Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma dhahara ora pertelo sapa ahli bid'ah illa adhara kejaba mertelaake sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam ahli bid'ah apa hujjatu hujjai ala lisani man ing ngatasi lisane wong sa'a kang karep sapa Allah min khalqihi saking makhluk Gusti Allah. Ini Mbah Ali menyebutkan ketika fitnah pendapat-pendapat yang tidak benar sudah mulai bertebaran hingga berujung misalnya kepada subbah ashabi Rasul ya, menjelekkan, membuli sahabat-sahabat Rasulullah, punya fitnah-fitnah yang tidak benar sudah merajalela, maka tanggung jawab ilmiah seorang ilmuwan, seorang ulama adalah memunculkan keilmuan. Wal yudhiril alim ilmahu. Maka mestinya orang alim, kalau bahasa perangnya angkat senjata gitu ya. Kalau ini ya menunjukkan keilmuan. Ini merupakan tanggung jawab. Maka boleh dikata karya Mbah Ali ini sebagai wujud nyata dari kerangka ini, bahwa ketika fitnah sudah bertebaran, orang mengklaim, menyalahkan dan seterusnya, beliau dan mengangkat pena menulis karya dalam rangka meneguhkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama berkaitan dengan amaliyah yang lazim kita laksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini merupakan contoh bagaimana tanggung jawab ilmiah itu dimunculkan dalam bentuk karya. Ini juga contoh untuk kita sing nom-nom berkarya monggo gitu. Waha anada al-guru nutur sapa ingsun fi ma ing dalem barang. Yakti kang bakal teko amsilatan ing pira-pira contoh minan nawaini saking tuntuluru al-mazkuraini kang wis den tutur karo. Maka pilihan beliau tentang tema-tema yang dikaji di luar tema yang dua tadi, Qobliyah Jumat sama Talqin, itu beliau mengangkat beberapa tema yang berkaitan dengan kepentingan untuk menentukan paham amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang nanti akan kita bahas. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'an, dat kang den suwuni pitulung di isobati sawabi maring ngenani perkara bener. Wa alaihi lan iku ing atase Allah atuk lanu utawi pasrah. Wa ilaihi lan maring Allah al-ma'ad utawi. Poin terakhir, Mbah Ali menegaskan semua karya yang beliau suguhkan ini tidak lain adalah berkat pertolongan Gusti Allah.
Yang kedua, beliau memasrahkan tawakal atas apa yang ditulis ini sebagai bagian dari ibadah dengan tulisan. Wa ilaihil ma'ab, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Para santri, sahabat online rahimakumullah, demikian mukadimah dari Mbah Ali yang luar biasa, menandaskan dan mengajarkan beberapa poin penting kepada kita, termasuk alasan beliau dalam rangka menulis kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang kemudian beliau contohkan dalam karya ini, tidak hanya pada aspek pengetahuannya saja, tapi praktek langsung berupa menorehkan karya-karya yang bermanfaat sebagai wujud tanggung jawab dunia pesantren. Dan MT alhamdulillah sudah awali itu, Mbah Toha sudah memulai itu dengan berbagai karya beliau. Tinggal kita ini yang mudah-mudahan ke depan ada karya yang lahir dari komunitas alumni. Terima kasih, mohon maaf, wal afamintum, wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.